Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan foto pertemuan dirinya dengan Syahrul Yassin Limpo dilakukan jauh sebelum KPK menyelidiki kasus korupsi di Kementan. Kejadian itu juga bukan merupakan inisiatif dari dirinya. Upaya pemadaman kebakaran di Gunung Lawu dengan menggunakan waterbombing kembali dilanjutkan. Cuaca buruk membuat heli hanya dapat melakukan pemadaman secara terbatas. Pipa air bersih milik Pamsimas di Makassar, Sulawesi Selatan diduga sengaja dirusak. Akibat kerusakan, suplai air bersih bagi warga terganggu, apalagi saat ini memasuki musim kemarau. Pemilihan kepala desa di Kembangan, Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Kedua pendukung saling baku hantam dan lempar batu. Perkelahian dipicu salah satu pendukung memakai atribut kaos saat akan mencoblos ke TPS. Saling serang antara milisi Hamas dan pasukan Israel terus berlanjut. Militer Israel menyebut telah menyerang ratusan sasaran di Gaza. Selamat siang, saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti konflik antara warga dan polisi yang terjadi di lahan perkebunan sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Seorang warga meninggal, diduga terkena tembakan. Sorotan lainnya tentang kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah di tanah air. Di Pati, Jawa Tengah sudah 2 bulan. Warga mengalami krisis air bersih karena satu-satunya embung atau waduk kini kondisinya mengering. Saya Harjuno Bramundito. Dan saya Paskali Siswari. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya buka suara soal foto viral pertemuan dirinya dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Firly menegaskan pertemuan itu terjadi jauh sebelum KPK menyelidiki kasus korupsi di Kementan. Lewat keterangan tertulis pada 9 Oktober 2023, Firly membenarkan dirinya pernah bermain bulu tangkis dengan Syahrul Yassin Limpo. Namun pertemuan itu tidak melanggar aturan KPK, sebab pertemuan antara dirinya dengan Syahrul terjadi pada 2 Maret 2022. Sementara penyelidikan kasus korupsi di Kementan yang menyeret Syahrul dimulai pada Januari 2023. Firly juga menegaskan pertemuannya dengan Syahrul bukan atas inisiasinya. Dari keterangan tertulis yang diperoleh Kompas TV, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dengan mantan atau Menteri Pertanian saat itu Saudara Syahrul Yassin Limpo terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya sekitar pada tanggal 2 Maret 2022, dan itu pun beramai-ramai di tempat terbuka. Maka dalam waktu tersebut status Saudara Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara. Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya, ujar Firly. Sudah terhubung 2 jurnalis Kompas TV, ada rekan Karima Anissa di kantor atau gedung KPK dan juga ada Niputu Trisnanda di Polda Metro Jaya. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Karima Anissa di gedung KPK terkait dengan dugaan atau pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri. Karima, sejauh ini langkah apa yang telah dilakukan Dewan Pengawas KPK setelah ada laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK terhadap mantan Mentan?
Ya, sejauh ini bagi Dewan Pengawas KPK telah melakukan koordinasi dengan salah satu yang bersangkutan, yaitu pimpinan KPK. Sebagaimana Ali Fikri sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini telah disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK, dan Dewan Pengawas KPK merespon hal ini bahwa pihaknya akan melakukan tindakan yang secara profesional dan juga independen. Mengingat juga bahwa Dewan Pengawas KPK menyebut memang adanya larangan bagi pegawai KPK untuk bertemu dengan tersangka korupsi ataupun pemerasan yang sedang disebut pada kasus pada hari ini. Adapun landasan tersebut terdapat pada Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021 yang berisi tentang larangan bagi setiap insan KPK bertemu dengan pihak perkara di lembaga anti rasuah. Sementara itu untuk isu dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada mantan-mantan ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, yakni Dirkrimsus Polda Metro Jaya juga telah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Selain itu juga pihak Polda Metro Jaya, pihak penyidik telah memeriksa beberapa saksi. Adapun saksi-saksi yang sudah diperiksa ini diantaranya adalah mantan-mantan itu sendiri, yaitu Syahrul Yassin Limpo dan juga supirnya dan juga ajudannya. Selain itu juga untuk pemeriksaan saksi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih terus bergulir, masih terus dilakukan. Lalu juga untuk bagaimana nantinya berjalannya pemeriksaan saksi dan apakah nantinya Syahrul Yassin Limpo status hukumnya akan dinaikkan menjadi tersangka, tentu saja kita akan mencermati bersama-sama, melihat bersama-sama bagaimana salah satunya proses saksi dan juga pemeriksaan alat bukti yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juno. Karima, lalu bagaimana dengan respons KPK soal Firly yang telah dilaporkan ke Dewas? Ya, benar sekali, untuk KPK tentu saja ingin melakukan penyelidikan secara kooperatif, dan juga untuk Firly itu sendiri pada saat ini saya sudah menerima rilis berbentuk tulisan dari Firly itu sendiri yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan membantah adanya bertemu dengan mantan-mantan itu terkait kasus ini, karena Firly juga menjelaskan bahwa memang dirinya bertemu dengan Syahrul, tetapi jika melihat periode waktu di antara timelinenya bertemu dengan Syahrul dan juga ketika Syahrul ditetapkan statusnya sebagai tersangka korupsi dan juga sebagai saksi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK tersebut, waktu yang terpaut cukup jauh, karena ketika mantan-mantan bertemu dengan pimpinan KPK ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2022. Sementara itu untuk penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi maupun pemerasan, khususnya dugaan korupsi ini, mantan-mantan ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2023, yang berarti ini hampir 1 tahun begitu ya, atau sekitar 9 bulan antara bagaimana mereka bertemu keduanya seperti itu. Dan selain itu juga Firly menjelaskan bahwa pertemuan antara keduanya ini bukan merupakan inisiasinya, tetapi juga bertemu di tempat yang ramai, di tempat publik, dan tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi maupun pemerasan yang sedang dibicarakan seperti ini. Juno. Jurnalis Kompas TV Karima Anissa dari gedung KPK terkait dengan juga dugaan pemerasan yang saat ini sudah dilaporkan ke PM Polda Metro Jaya. Sudah ada rekan kami, Niputu Trisnanda. Putu, polisi telah memeriksa 6 saksi dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo, termasuk Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Lalu apa peran Kombes Irwan dalam kasus ini, Putu? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Sampai dengan saat ini baik itu dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ataupun juga dari Humas Polda Metro Jaya ini belum merinci apa saja peran dari Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, karena kalau mengutip bagaimana pernyataan yang disampaikan sebelumnya, sampai dengan saat ini yang dibuka kepada publik oleh penyidik dari Polda Metro Jaya baru sedikit sekali informasinya, karena memang kemarin baru
baru masuk ke tahap penyelidikan dan sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Total yang diperiksa sampai dengan saat ini sudah ada 6 saksi, di mana diantaranya ini merupakan pelapor, yakni Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, kemudian juga nama dari Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar ini juga dibenarkan telah menjadi saksi. Tetapi perannya belum dirinci dan pernyataan terakhir yang kami dapatkan memang nama Irwan Anwar ini juga akan diperiksa sebagai saksi, artinya akan dipanggil kembali setelah penyidik ini menetapkan kasus atau perkara yang menyeret nama Firly Bahuri ini naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sampai dengan saat ini proses pemanggilan saksi kemudian juga pemeriksaan alat-alat bukti masih terus dilakukan oleh pihak penyidik dan kami juga masih menanti konfirmasi dari pihak penyidik apa saja yang sudah didapatkan sejauh ini, kemudian peran-peran apa saja yang yang sudah maksud kami peran-peran saksi apa saja yang sampai dengan saat ini sudah dipanggil ke Polda Metro Jaya. Juno. Ya, seperti Anda sampaikan tadi, dari pihak Polda Metro Jaya belum memberikan tanggapan. Lalu terkait dengan foto Ketua KPK dengan Syahrul Yassin Limpo, apakah juga nanti polisi memeriksa dan juga mempertanyakan terkait dengan pertemuan tersebut? Ya, betul sekali, Juno dan juga saudara, meskipun dari pihak KPK tadi sudah disampaikan oleh rekan Karima bahwa itu diambil jauh sebelum Syahrul Yassin Limpo ini berstatus sebagai tersangka ataupun juga namanya terseret dalam perkara dugaan kasus korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Tetapi kalau dari pihak kepolisian sendiri, meskipun itu diklaim terjadi jauh sebelum penetapan tersangka, pihak kepolisian khususnya dari penyidik di Krimsus Polda Metro Jaya ini tetap memasukkan foto tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan. Jadi berdasarkan pernyataan dari penyidik sampai dengan saat ini foto tersebut masih didalami, masih diperiksa lebih lanjut, kemudian juga dicocokkan dengan keterangan-keterangan saksi karena menjadi bagian dari proses penyidikan. Apakah ini kemudian memenuhi unsur pidana? Kita nantikan bagaimana pernyataan dari kepolisian secara resmi. Juno. Ya betul, untuk saat ini kasusnya telah masuk ke tahap penyidikan. Lalu langkah apa terkait dengan penetapan tersangka dari pihak kepolisian sendiri? Ya, Juno, lagi-lagi ini masih menjadi pertanyaan besar yang juga dinantikan oleh rekan-rekan jurnalis, khususnya jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, karena sampai tadi sekitar pukul 10.30 kami mencoba mengonfirmasi, meskipun sudah naik ke tahap penyidikan, artinya sudah ada unsur pidana, tapi sampai dengan saat ini pihak kepolisian ini belum menetapkan siapa tersangka ataupun juga mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Ada 3 perkara di dalamnya, yakni ada dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan atau penerimaan hadiah. Dari 3 perkara ini memang sudah disampaikan oleh penyidik bahwa ini naik ke tingkat penyidikan, ada unsur pidana, tetapi sampai dengan saat ini yang terlapor, yakni Firly Bahuri pun belum diperiksa secara resmi datang ke Polda Metro Jaya untuk kemudian memberikan klarifikasi ataupun juga keterangan sebagai saksi. Jadi kita nantikan nanti setelah masuk ke proses penyidikan, apakah Firly Bahuri akan datang ke Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian ataupun juga klarifikasi, kita nantikan. Kemudian apakah ada pihak-pihak lain? Tentu saksi-saksi ini masih terus bisa bertambah jumlahnya, artinya dinamis karena prosesnya masih berjalan. Seperti yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo bahwa memang sampai dengan saat ini pihak kepolisian ini juga memberikan atensi mengingat bagaimana lembaga KPK ini dikenal oleh publik, kemudian nama-nama yang ada di dalam kasus ini baik itu mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo, kemudian Ketua KPK Firly Bahuri ini juga diketahui oleh publik, sehingga penyidik Polri ini diminta untuk menangani kasus ini dengan cermat dan hati-hati. Ada asistensi dari Polri, kemudian juga Kapolri ini menyatakan terbuka jika ada organisasi ataupun pihak lain yang mau ikut turun mengawasi terkait dengan proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung. Kita nantikan bagaimana akhir dari dugaan pemerasan yang terjadi pada mantan-mentan. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana kepengusutan dari pihak kepolisian untuk mengungkap adanya dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Polda Metro Jaya, dan juga sebelumnya secara paralel ada pelaporan dengan Dewas KPK terkait dengan pimpinan KPK Firly Bahuri. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juga Karima Anissa dari Gedung KPK.
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Dalam pertemuan, Syahrul Yassin Limpo pamit ke Jokowi usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Syahrul sekaligus menyampaikan terima kasih dan meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Syahrul Yassin Limpo Minggu malam menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Ia tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 6:30 malam dan langsung masuk ke istana melewati pintu Bali atau akses VVIP. Dalam keterangan tertulisnya, Syahrul Yassin Limpo mengucapkan terima kasih sekaligus pamit kepada Presiden Jokowi. Di sisi lain, soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kini telah naik menjadi penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, kasus ini juga diawasi oleh masyarakat, sehingga penegakan hukum harus profesional dan menjaga marwah sekaligus wibawa penegak hukum Indonesia. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyebut status perkara kasus dugaan pemerasan Ketua KPK kepada ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo naik ke tahap penyidikan usai gelar perkara pada Jumat 6 Oktober 2023. Ya, biar ditangani oleh aparat yang berwajib secara profesional. Dan saya kira sudah berjalan secara cukup profesional ya. Jadi biar ditangani dan supaya diingat rakyat mengawasi, sehingga kita harus benar-benar menjaga posisi aparat, kewibawaan aparat dalam penegakan hukum. Itu aja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, polisi akan profesional dalam menangani kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan kasus ini sedang ditangani Polda Metro Jaya yang diasistensi oleh Mabes Polri. Kapolri juga mempersilahkan lembaga lain ikut mengawasi proses penyidikan agar tercipta rasa keadilan apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak. Kami berpesan kepada anggota karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik, kemudian juga menyangkut lembaga yang juga dikenal publik, penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat. Foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus korupsi di Kementan. Buntut dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK serta dilaporkan ke polisi dan sudah naik ke tahap penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat lagi saudara, upaya pemadaman kebakaran di Gunung Lawu dengan menggunakan waterbombing kembali dilanjutkan karena faktor cuaca. Heli hanya melakukan waterbombing sebanyak 7 kali. Padahal setidaknya ada 29 titik api yang terpantau di Gunung Lawu. Kemarau panjang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah di tanah air. Di Pati, Jawa Tengah sudah 2 bulan warga mengalami krisis air bersih karena satu-satunya waduk mengering. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri.
Salonpas Jet Spray. Let's move. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, nggak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Salonpas Jet Spray. Let's move. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa, ayo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Upaya pemadaman kebakaran di Gunung Lawu dengan menggunakan waterbombing kembali dilanjutkan. Karena faktor cuaca, heli hanya melakukan waterbombing sebanyak 11 kali, padahal diketahui setidaknya ada 29 titik api yang terpantau di Gunung Lawu, wilayah Hargo Tiling, dan Pos 4 Jalur Ceto. Kepulan asap terlihat masih menyelimuti ratusan hektar kawasan Gunung Lawu di Hargo Tiling dan Pos 4 di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Waterbombing difokuskan ke area titik api yang sulit dijangkau tim gabungan yang melakukan pemadaman secara manual. Kondisi cuaca berkabut tebal disertai angin kencang menjadi kendala pemadaman lewat udara. Sepuluh hari berjibaku dengan api di Gunung Lawu, para relawan gabungan kelelahan. Sejumlah titik api masih terus bermunculan karena cuaca kering. Meski sejumlah titik api besar yang membakar kawasan Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur mulai padam, namun titik api kecil masih terus bermunculan. Kondisi angin kencang dan cuaca kering memaksa para relawan untuk berjibaku memadamkan api dan menjaga sekat bakar agar api tidak meluas dan membesar. Para relawan yang kelelahan berharap segera turun hujan.
Oke. Tuh. Ya harapannya ya lekas turun hujan itu aja supaya api segera padam di Lawu. Emang berat ya Pak ini pemadamannya? Ya agak berat untuk relawan. Itu namanya pemadaman yang luar biasa. Selama ini sudah berhari-hari untuk pemadaman ya semoga cepat mati. Dilakukan yaitu pemilahan untuk ranting kering itu disisihkan supaya tidak ikut terbakar. Untuk mengetahui kebakaran hutan di Gunung Lawu, kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, Hendra Setiawan di Ngawi, Jawa Timur, dan juga ada rekan kami Nugroho Yuliawan di Karanganyar, Jawa Tengah. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Hendra Setiawan di Ngawi, Jawa Timur. Hendra, hingga saat ini bagaimana kondisi pemadaman terutama di kawasan hutan Gunung Lawu? Selamat siang Juno dan saudara, hari ini adalah hari ke-10 masa tanggap darurat kebakaran hutan di Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur. Nah, hingga hari ini memang secara umum api-api besar, titik api besar di sejumlah titik di Gunung Lawu di bagian Ngawi mulai padam, hanya memang masih bermunculan di titik api kecil karena kondisi cuaca yang kering ini. Upaya pemadaman masih tetap terus dilakukan melalui darat. Tadi Dandim sempat mengonfirmasi bahwa pagi hingga siang ini masih fokus di 2 titik, yaitu di Sine dan juga di Campurjo. Di 2 titik ini masih terus bermunculan titik-titik api akibat dari bara yang masih tersisa sehingga terkena hembusan angin karena cuaca kering, dan inilah yang kemudian menyulitkan para relawan dan juga para tim gabungan karena meski telah membuat ilaran dan juga sekat bakar yang cukup panjang, namun nyatanya masih tertembus api karena kondisi hembusan angin di wilayah Gunung Lawu, tepatnya di Ngawi ini masih terus terjadi. Nah, hari ini Dandim juga menyebutkan akan tetap mengupayakan pemadaman secara manual melalui darat karena fokus waterbombing dengan helikopter mulai hari ini difokuskan ke wilayah Karanganyar di Jawa Tengah. Sementara di wilayah Ngawi dan juga di Magetan difokuskan upaya pemadaman melalui jalur darat, mengerahkan ratusan personel gabungan masih, dan juga warga di kaki-kaki gunung ini mereka juga terus dilibatkan untuk upaya pemadaman dengan cara manual. Dan tetap fokusnya adalah menjaga ilaran atau sekat bakar yang telah dibuat beberapa hari terakhir. Karena hari ini memasuki hari 10, beberapa relawan juga sudah merasa letih, capek karena kondisi medan yang terjal, sementara api terus bermunculan, sulit dikendalikan. Dan hanya harapan besarnya adalah semoga cepat segera turun hujan, karena di wilayah Ngawi perkotaan beberapa hari terakhir sempat hujan. Namun di wilayah pegunungan ini, tepatnya di Gunung Lawu, di kaki Gunung Lawu belum, kondisi masih panas. Angin juga masih kencang. Begitu, Juno. Baik, kita harapkan hujan segera turun sehingga api di area Gunung Lawu dapat terpadamkan apinya. Dan sudah ada juga rekan kami dari Karanganyar, Jawa Tengah, rekan Nugroho Yuliawan yang saat ini memantau proses waterbombing di area Gunung Lawu juga. Terkait dengan ini, bagaimana upaya pemadaman waterbombing? Apakah terkendala cuaca? Dan bagaimana dengan hari ini? Apakah pemadaman kembali bisa dilanjutkan oleh tim waterbombing, Nugroho? Kali Juno dan saudara, hingga kini proses pemadaman masih berlangsung dengan waterbombing. Tadi sekitar jam 7 lebih, helikopter waterbombing telah bergerak menuju tempat sumber mata air, yaitu Embung yang tidak jauh dari tempat sini saya berdiri. Ini berjarak sekitar 1 kilometer dari tempat pendakian Candi Ceto. Kemudian kalau diperkirakan, pengisian air sendiri membutuhkan ke tempat titik api sekitar 10 menit. Dan itu memakan waktu dan juga pengaruh kabut dan cuaca. Angin kencang juga sangat berpengaruh terhadap proses pemadaman. Selain itu, dari tim gabungan yang melakukan pemadaman secara manual telah melakukan penyekatan secara ilaran istilahnya. Jadi untuk menghalau menyebarnya titik api ke tempat lain. Demikian, Juno. Ya, ini ada 150 hektar lahan yang diperkirakan terbakar akibat kebakaran Gunung Lawu. Lalu bagaimana dengan kawasan wisata di sekitar Gunung Lawu? Apakah ada pembatasan bagi wisatawan selama pemadaman dilakukan? Ya. Hingga kini belum ada pembatasan. Terlebih dari pantauan saya sejak kemarin hari Sabtu hingga kini, banyak wisatawan yang dari luar kota. Ada yang dari Denpasar, dari Jawa Timur maupun dari Jawa Barat.
Kemudian untuk wisatawan sendiri selain untuk berwisata juga ada yang berdoa secara khusus untuk kebakaran karhutla ini. Semoga bisa segera kembali padam. Demikian Juno. Baik, kita berharap bahwa upaya waterbombing dapat maksimal untuk memadamkan api di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah dan juga sebelumnya Ngawi, Jawa Timur. Ada rekan Hendra Setiawan dan terima kasih juga jurnalis Kompas TV Nugroho Yuliawan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Dan saudara, kebakaran di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat terus meluas. Penyebabnya angin kencang ditambah dengan lahan yang kering membuat api cepat merambat. Kebakaran lahan kembali meluas usai angin kencang merambat lahan kering di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak Januari hingga September 2023, kebakaran lahan di Kabupaten Ketapang sudah mencapai lebih dari 10.000 hektar. Terbanyak berada di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Upaya pemadaman kebakaran terus diupayakan untuk memperbaiki kualitas udara yang kian memburuk. Seperti apa upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Samsul Hardi yang saat ini berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Samsul, hingga siang hari ini bagaimana upaya pemadaman kebakaran di kawasan hutan dan juga lahan? Baik, Harjino dan saudara, dapat kami informasikan untuk kondisi terkini kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Di mana selain dari Ketapang, kebakaran lahan juga terjadi di Kuburaya, kemudian juga kemarin sempat di Pontianak dan juga di Kabupaten Mempawah. Nah, untuk Ketapang sendiri saat ini informasi yang kami terima sedang hujan, namun tidak merata. Intensitasnya pun ringan, tidak lebat seperti yang terjadi di Kota Pontianak. Dan Pontianak saat ini juga sedang hujan, namun kondisinya hanya beberapa menit saja hujan terjadi di Kota Pontianak. Nah, untuk usaha pemadaman yang dilakukan dari BPBD Kabupaten Ketapang, di mana selain mereka melakukan penyemprotan melalui darat dengan memutus alur api yang merembet dengan menyemprot daerah yang belum terbakar, mereka juga melakukan upaya pembuatan embung-embung untuk ketika di kondisi kemarau ini beberapa lokasi terlihat kering, sehingga dengan berharap adanya hujan ini bisa menampung embung-embung tersebut sehingga bisa dilakukan upaya pemadaman di sekitaran lokasi. Selain itu, lokasi yang cukup dalam di kahan gambut tersebut juga menyebabkan kebakaran lahan mudah merembet, sehingga selang-selang pun dilakukan diperpanjang untuk bisa menyusuri lokasi-lokasi yang cukup dalam di dalam kebakaran hutan lahan tersebut. Harjuno, ini untuk di Kabupaten Ketapang. Sementara di Kota Pontianak kemarin telah diperiksa 4 orang di Polresta Pontianak terkait kebakaran lahan yang terjadi di Perdana Ujung. Sementara untuk di Kabupaten Mempawah yang terjadi kebakaran juga saat ini terus dilakukan upaya pemadaman. Namun kondisi hari ini berangsur beberapa titik saja yang terjadi kebakaran. Harjuno. Ya Samsul, untuk saat ini ada ribuan hektar kawasan hutan dan lahan yang mengalami kebakaran. Lalu bagaimana dengan dampak kabut asap? Bagaimana kualitas udara hingga saat ini di Pontianak? Untuk Pontianak sendiri saat ini kualitas udara sudah berangsur membaik, di mana telah terjadi hujan beberapa hari terakhir ini. Namun beberapa dampaknya terjadi sama seperti yang saya rasakan. Hari ini saya mengalami batuk dan juga flu akibat beberapa hari lalu terkena dampak kabut asap. Nah, untuk daerah-daerah lain juga masih diimbau warga untuk di Ketapang dan juga Mempawah untuk melakukan aktivitas itu dengan menggunakan masker ketika di luar rumah dan mengurangi aktivitas di malam hari, karena di malam hari kondisi udara di beberapa 2 kabupaten tersebut juga cukup buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, sehingga masyarakat terus diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika pukul 10 malam hingga pagi hari. Harjuno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Samsul Hardi dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, kemarau panjang menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah di tanah air. Di Pati, Jawa Tengah sudah 2 bulan warga mengalami krisis air bersih karena satu-satunya embung atau waduk kini kondisinya kering. Air Danau Poso di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah surut. Kondisi ini merupakan siklus 10 tahun dan akan terus berlangsung jika kemarau masih melanda. Air Danau Poso tercatat pernah mengalami hal serupa dengan titik terjauh mencapai 800 meter dari titik normal. Pasir putih di sepanjang pesisir danau terlihat akibat surutnya air. Jadi lebih 10 tahun
ini turun? Lama sekali. Lama baru dikali turun. Berapa tahun lalu waktu festival kan tidak bisa turun ke atas. Iya. Dan turunnya jauh ya? Jauh. Turunnya jauh. Betul. Ini sampai di pinggir tubir nanti dekat. Di Pati, Jawa Tengah, sudah 2 bulan, warga desa Tondokerto, Kecamatan Jakenan, Pati, Jawa Tengah, mengalami krisis air bersih. Satu-satunya embung atau waduk yang diandalkan warga untuk kebutuhan sehari-hari mengering. Waduk yang dibuat tahun 2010 itu menyisakan dasar tanah yang retak-retak. Waduk desa ini mampu mengaliri air ke 400 rumah warga dengan kapasitas 25.000 meter kubik. Warga biasanya memanfaatkan air waduk untuk kebutuhan mandi hingga mencuci baju. Ini berdampak dari musim yang lama sehingga panasnya juga luar biasa sehingga air di dalam embung sendiri itu cepat hilang, cepat kurang gitu. Biasanya mulai dari bulan 4, mulai kemarau sampai bulan 8 itu cukup biasanya. Hanya dipacu dengan panasnya nggak begitu panas. Tahun ini kan memang luar biasa. Sehingga embung ini sudah nggak ada airnya dari mulai bulan Juli akhir. Menurut warga, kekeringan yang mereka alami saat ini lebih parah dari tahun 2022. Tahun lalu, waduk tidak kering dan masih bisa dimanfaatkan warga. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan, warga sangat mengandalkan bantuan air bersih. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi, saudara, polisi telah memeriksa pengemudi Ferrari yang menabrak 5 kendaraan di Senayan. Pengemudi berinisial RAS telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemilihan Kepala Desa Kembangan, Demak, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Kedua pendukung saling baku hantam dan lempar batu. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa, ayo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ih, kok bentol? Hah?
siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa, yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Polisi menetapkan pengemudi Ferrari yang menabrak 5 kendaraan di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Saat ini polisi masih memeriksa tersangka dan saksi. Polisi mengungkapkan bahwa saat ini pengemudi Ferrari berinisial RAS telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyidikan, tersangka diketahui mengemudi dalam kecepatan 100 km per jam dalam keadaan mengantuk. Tersangka kemudian tidak bisa mengendalikan kecepatan hingga menabrak kendaraan dan melukai 2 orang. Akan tetap melakukan pemeriksaan secara simultan dan berkesinambungan dan sudah melakukan tahapan gelar perkara untuk menaikkan status dari tersangka. Jadi untuk pasal yang dikenakan pasal 310 ayat 2. Kemudian dari hasil olah TKP juga kita perlu sampaikan di sini bahwa ada 2 korban luka lebam. Namun setelah dilakukan pertolongan tim medis dari dokter Muhammadiyah pada pukul 5.30 kedua korban sudah bisa kembali ke rumah. Pada saat kita minta keterangan, pengemudi kendaraan Ferrari itu dalam kondisi ngantuk dengan kecepatan 100 km per jam. Sebelumnya, sebuah mobil Ferrari berwarna merah menabrak 5 kendaraan roda 2 dan 4 di Jalan Jenderal Sudirman. Pengendara yang menjadi korban tabrakan sempat mengeroyok pengemudi Ferrari dan mereka geram lantaran pengemudi Ferrari sempat ngotot usai menabrak sejumlah kendaraan. Aksi pengeroyokan akhirnya dilerai petugas dan pengemudi Ferrari dibawa ke kantor polisi. Bentrokan antara warga dan polisi terjadi di lahan perkebunan sawit milik PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Seorang warga tewas diduga terkena tembakan saat aparat berusaha menghalau aksi massa. Bentrokan bermula ketika warga menuntut PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 untuk segera menyediakan kebun plasma. Polisi yang berjaga di sekitar perkebunan sawit menghalau aksi massa, namun berujung ricuh. Bentrokan pun menyebabkan seorang warga tewas diduga tertembak, sementara lainnya mengalami luka berat. Polda Kalimantan Tengah menyebut tidak ada personel polisi yang menggunakan peluru tajam. Namun demikian, polisi kini tengah menyelidiki tewasnya warga yang diduga tertembak. Informasi berkaitan dengan korban, tentunya nanti kita akan update di sana, apakah itu ada korban luka dan sebagainya. Nanti kita pastikan. Dan tentunya anggota kami dari Polres Sabara dan Brimob tidak dibekali dengan senjata tajam ataupun dengan peluru tajam. Sabara dan Brimob dibekali dengan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet. Itu yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Sementara itu, Walhi menyayangkan tindakan represif polisi saat terjadi bentrokan warga di Seruyan. Menurut Walhi, ini menjadi catatan buruk bagi aparat keamanan dalam pengamanan di Seruyan. Setidaknya ada 3 orang yang terkena tembakan, di mana 1 orang dipastikan meninggal dunia di lokasi, 1 orang dalam keadaan kritis,
dan juga masih berada di lokasi, dan satu orang kita masih belum tahu kondisi terbarunya karena dilarikan ke rumah sakit seperti itu. Ini menjadi catatan buruk khususnya untuk aparat keamanan dalam mengawal aksi massa yang ada di Kalimantan Tengah, mana sebagian besar aksi-aksi massa yang dilakukan oleh warga ini adalah untuk menuntut hak-hak mereka yang dirampas dan tidak dipenuhi oleh perusahaan. Konflik di Kabupaten Seruyan telah terjadi sejak 16 September 2023 saat warga menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 untuk memenuhi kewajibannya menyediakan kebun plasma sebanyak 20% bagi warga. Namun tuntutan ini tak kunjung terrealisasi setelah puluhan tahun. Tim Liputan Kompas TV. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah sempat terjadi kericuhan. Pendukung antara kedua belah pihak saling lempar batu. Kericuhan pelaksanaan pemilihan kepala desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah diduga dipicu pendukung yang mengenakan kaos atribut salah satu calon kades saat kepencoblosan. Antrean pencoblosan mendadak ricuh. Amuk warga antar calon pendukung hingga berujung pelemparan batu. Beberapa warga bahkan berteriak meminta aksi brutal kedua kubu segera dihentikan. Petugas pun segera memisahkan kedua massa ke tempat terpisah. Tadi sempat terjadi gesekan karena pendukung nomor 1 dan nomor 2 tetap menggunakan atribut yang sudah kita sepakati tidak dilaksanakan. Akhirnya mereka menunjukkan identitas, melaksanakan yel-yel, terjadi gesekan. Itu atributnya apa, Pak? Berupa kaos yang berbeda, kan nomor 1 dan nomor 2. Mulainya kapan, Pak? Kapan, Pak? Tadi terjadi setelah kumpul kurang lebih sekitar jam 9 kurang 10 menit. Jam 9 kurang 10 menit. Pak, terus ada yang diamankan nggak, Pak? Yang diamankan kita belum. Menurut kepolisian, Desa Kembangan termasuk wilayah rawan pelaksanaan pilkades. Polisi pun menutup jalan dengan bambu agar kedua kubu tidak bertemu. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur dan Perum Bulog mendistribusikan beras dan pangan. Pangan yang dibagikan adalah telur, daging ayam bagi keluarga rawan stunting. Distribusi beras, daging, dan telur ayam dilakukan di Perumda Tugu, Aneka Usaha Kota Malang secara simbolik. Distribusi dilakukan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Malang. Pemkot Malang berharap distribusi bisa membantu warga karena hingga saat ini harga beras di pasaran masih tinggi. Dapat bantuan ayam sama telur. Sebelumnya udah pernah dapat ini? Untuk pangan belum pernah. Untuk menambah gizi anak yang mungkin kurang gizi apa itu loh Mas. Terus stunting. Ada anak kecil. Yang paling kecil sekarang umur 4 tahun. 3 anak saya. Sementara harga beras di sejumlah pasar tradisional Ampera, Ulu, Siau di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara masih dijual tinggi. Menurut penjual, gagal panen akibat kemarau menjadi salah satu penyebab naiknya harga beras. Sebagai daerah bukan penghasil beras di Sitaro dibawa dengan kapal laut dan bergantung dari luar daerah. Harga beras naik. Kalau dari Ibu sendiri mulai kesulitan dengan harga yang mulai tinggi ini? Kesulitan. Biasanya per kilo berapa? Sekarang 16. Ini naik sekitar berapa ribu, Bu? Naik sekitar 20 ribu. Ini mulai sejak kapan, Bu? 1 minggu lalu. 1 minggu lalu. Mungkin dari Ibu penjual tahu alasan kenapa ada kenaikan? Pengaruh kemarau. Kemarau, gagal panen, Kang. Iya, gagal panen. Kalau sekarang mulai ada keluhan dari pembeli, Bu? Sesaat lagi, Saudara, sidang vonis kasus korupsi dengan terdakwa Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB ditunda. Penundaan dikarenakan NMB masih sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Salon Pas Jet Spray, let's move. Hisamitsu. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimex. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Kembali di Kompas Siang Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor hari ini menjadwalkan pembacaan putusan atau vonis bagi terdakwa sekaligus Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Namun pembacaan putusan terpaksa ditunda karena NMB sakit dan tengah dirawat. Di awal persidangan, jaksa menyebutkan terdakwa Lukas NMB tidak dapat hadir dalam sidang karena tengah dirawat di RSPAD Gatot Subroto sejak tanggal 6 Oktober. Di sisi lain, hakim juga menerima surat terkait kondisi NMB. Sidang akhirnya hanya membacakan surat putusan pembantaran Lukas NMB, sementara sidang pembacaan putusan akan dibacakan pada 19 Oktober mendatang. Jadi
Kalau kita konsisten. Satu, mengabulkan permohonan dari penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua, memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pembantaran terhadap penahanan terdakwa Lukas NMB sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. 3, memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan perkembangan kesehatan terdakwa kepada majelis hakim untuk dapat ditetapkan sidang selanjutnya. Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Rianto Adam Ponto SIMHUM sebagai Hakim Ketua Majelis. Lebih lengkap soal jalannya sidang vonis Lukas NMB yang saat ini ditunda, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nanda, sidang putusan NMB hari ini ditunda karena terdakwa Lukas NMB tengah mengalami sakit. Lalu seperti apa informasi yang Anda himpun dan apa penyakit yang tengah diderita oleh Lukas NMB? Lukas NMB saat ini menjadi salah satu poin di mana sidang putusan atau vonis berlangsung hari ini kemudian ditunda sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 mendatang. Terkait informasi yang kami dapat dari tim kuasa hukum terdakwa, salah satunya disampaikan oleh Petrus Balapationa bahwa kondisi kliennya hingga per pagi hari ini memang kondisinya kian menurun sejak dirawat pada tanggal 6 Oktober 2023 mendatang. Terkait dengan kondisi Lukas NMB yang harus dilarikan ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto sejak 6 Oktober ini, disebutkan oleh kuasa hukum bahwa Lukas NMB ini terjatuh di kamar mandi rutan KPK atau tempat ia ditahan. Kemudian kalau menurut hasil ronsen ataupun dari hasil kedokteran disampaikan oleh tim kuasa hukum bahwa memang dari hasil ronsen menunjukkan dari bagian kepala Lukas NMB ini mengalami bocor di bagian rongga kepala. Ini disebabkan atau diakibatkan membutuhkan penanganan lebih khusus dari tim kedokteran. Jadi itu tadi yang disampaikan juga di muka persidangan terkait dengan bagaimana kondisi dari Lukas NMB ini sendiri. Maka dilakukan pembantaran sejak terhitung tanggal 6 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2023 mendatang. Dan kalau kita melihat tadi disampaikan oleh Hakim Ketua Rianto Adam Ponto menjelaskan bahwa tadi hanya pembacaan putusan pembantaran saja terkait dengan Lukas NMB ini memperhatikan dua aspek. Salah satunya adalah aspek kemanusiaan, kemudian juga melihat kesehatan dari terdakwa Lukas NMB menunggu sampai dengan pulih nanti. Jadi menurut hasil lab dan radiologi untuk sementara dijadwalkan sidang kembali dimulai sejak atau pada tanggal 19 Oktober 2023 mendatang nanti. Tapi yang menjadi perhatian di sini Juno bahwa sidang sebenarnya bisa saja lebih cepat untuk dimulai kembali apabila kondisi dari Lukas NMB ini sudah dirasa pulih dan juga bisa hadir di muka persidangan untuk mendengarkan sidang putusan. Terkait dengan tidak hadirnya Lukas NMB karena sakit ini juga menjadi perhatian karena kalau berdasarkan pasal 1 KUHP menyebutkan bahwa ini harus dihadirkan di muka sidang dan mendengarkan langsung putusan atau vonis yang dibacakan oleh majelis hakim. Setidaknya tadi yang disampaikan oleh Hakim Ketua. Kemudian kalau kita bisa menggambarkan di sidang putusan hari ini, tadi memang kondisinya ramai sekali dari hari-hari sebelumnya, di sidang-sidang sebelumnya, bahwa di sidang putusan ini para pendukung pun datang. Tadi disebut adalah pendukung ini merupakan keluarga, itu disampaikan oleh Petrus Balapationa. Kemudian tidak ada keluarga inti, istri maupun anak. Tapi tadi selama persidangan berlangsung, adik dari Lukas NMB ini sempat mengajukan interupsi yang dimana menyebutkan permintaan dari keluarga bahwa putusan ini lebih baik dilakukan lebih cepat, bahkan mendukung untuk dilakukan hari ini. Karena demikian tadi yang menjadi pembentrokannya adalah terkait dengan pasal yang dimana pasal ini mengatur bahwa kalau untuk sidang putusan ataupun vonis harus dihadirkan terdakwa. Mengingat untuk sisi kemanusiaan saat ini juga Lukas NMB masih belum bisa dibawa ataupun dihadirkan di muka sidang untuk mendengarkan putusan Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Nanda Aprilia dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Sesaat lagi saudara, saling serang antara militan Palestina atau Hamas dan pasukan Israel terus berlanjut. Militer Israel menyebut telah menyerang ratusan target di wilayah Gaza.
Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk mencari korban selamat pasca banjir yang melanda timur laut Himalaya, India. 47 orang tewas dan 150 lainnya masih hilang. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya, Paskalis Iswari, setelah jeda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka. Gigi sehat, yakin Baraka. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move.
Informasi mancanegara hadir di Kompas Siang bersama saya Paskali Siswari, saudara. Saling serang antara militan Palestina atau Hamas dan pasukan Israel terus berlanjut. Militer Israel menyebut telah menyerang sasaran di Gaza. Gumpalan asap terlihat di kota Gaza ketika Israel melancarkan serangan pada hari Minggu waktu setempat. Serangan dari Israel ini telah menghancurkan sejumlah bangunan di kota Gaza. Otoritas Palestina menyebut 413 warganya meninggal dunia akibat serangan Israel. Sementara kelompok Hamas terus menembakkan roket ke arah Israel. Setelah sehari penuh berperang dengan Israel, milisi Hamas terus meluncurkan roket dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Sejumlah kota di Israel yang dekat dari perbatasan diserang. Layanan penyelamatan Israel merilis 600 orang Israel tewas dan ratusan lainnya terluka. Tiga hari setelah serangan rudal Rusia ke desa Rosa, Ukraina, para pekerja masih menyiapkan pemakaman untuk para korban. Serangan rudal menewaskan 50 warga desa Rosa. Roket Rusia menghantam sebuah kafe yang ketika itu dipadati sekitar 60 pengunjung. Desa Rosa dan wilayah di sekitarnya dikuasai Rusia pada awal perang dan kembali direbut Ukraina pada September 2022. Serangan ini jadi yang paling mematikan dalam perang Rusia-Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk mencari korban selamat pasca banjir yang melanda timur laut Himalaya, India. Sebanyak 47 orang tewas dan 150 lainnya masih hilang. Banjir terjadi setelah air danau glasial meluap dan menyebabkan bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di negara bagian Sikkim retak. Air sedingin es kemudian menghantam kota dan menghanyutkan korban hingga berkilo-kilometer jauhnya. Di kota Rongpo, di tepi sungai Telesa, warga berusaha membersihkan puing-puing dari rumah dan jalan-jalan. Seratusan penari mewakili Indonesia dalam perhelatan World Culture Festival di Washington DC. Medley tarian dari 8 daerah dibawakan untuk mempromosikan keberagaman budaya di tanah air. Berikut liputan tim VOA. Tarian dan musik dari 60 negara memeriahkan gelaran World Culture Festival yang diadakan di The National Mall. Selama 3 hari, ratusan ribu pengunjung dimanjakan dengan pertunjukan budaya dari Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan puluhan negara lain. Celebrating all the different countries and maybe meeting a few other people. Ini adalah World Culture Festival yang digelar pertama kali di Amerika Serikat setelah sebelumnya digelar di India dan Jerman. Indonesia menambah kemeriahan festival dengan tarian kolosal oleh 100 penari yang membawakan medley tarian Wonderful Indonesia dari 8 daerah, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua. Kathleen Hill, keturunan Indonesia di California, sangat bangga dapat membawakan tarian tradisional, meski hanya bisa latihan beberapa hari. I really loved it and I want to do it again. And I enjoyed not even wearing bataknis, but today I was in Papua, so it was like representing Papua in a different side, so it was really enjoyable. Oh, it was amazing. I know she was excited to go and do it. She was practicing hard at home, so flying out here and preparing, practicing in the hotel, it was definitely a journey. She wanted to do a good job, and it turned out well. Para penari tak hanya datang dari berbagai penjuru AS seperti Maryland, California, Colorado, dan New York, tapi juga langsung dari Indonesia. Mayoritasnya bukanlah penari profesional. Bisa memprovide everybody yang bukan profesional dancer bisa jadi profesional, bisa jadi menari. Tadinya yang ibu rumah tangga aja, why not join with us? So kita have fun untuk menari Indonesia dan represent of Indonesia begitu. Di antara para penari ada juga orang Filipina dan Amerika yang mencintai budaya Indonesia. Seperti Claire yang pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Yogyakarta tahun 1962.
dan bekerja sebagai antropolog sebelum akhirnya pensiun. So we would love for people to see, oh, that's not just one thing. This is diverse, but it's harmony. It's together. And I think it works beautifully, and I hope everybody understands how special it is. Yes. Koreografi Wonderful Indonesia merupakan gubahan Erna dan pengajar tari asal Medan, Sultan Martozet. Sementara lagu-lagunya diaransemen oleh musisi Rio Silayan bersama Voice of Indonesia. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Bani Rahayu, VOA. Informasi dari dalam negeri akan kembali hadir di Kompas Siang usai jeda. Pipa air bersih milik PAM Simas di Makassar, Sulawesi Selatan diduga sengaja dirusak. Akibat kerusakan ini, suplai air bersih bagi warga terganggu. 2 orang pencuri kafe di Kota Pekanbaru Riau dibekuk tim Reskrim Polsek Senapelan. 1 merupakan residivis kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move! Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saatnya kita simak sejumlah informasi inspiratif dan menarik dalam cerita Nusantara. Hari ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Makassar, Sulawesi Selatan dan juga Pekanbaru Riau. Di Makassar, Sulawesi Selatan sudah ada Linda Wirawan dan di Pekanbaru ada Resti Ramaisyah Putri. Saya akan ke Linda terlebih dulu. Ada cerita apa saja hari ini dari Makassar, Linda? Baik, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Hari ini ada dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Pipa air bersih milik Pamsimas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga sengaja dirusak. Akibat kerusakan ini, suplai air bersih kepada warga terganggu. Dugaan pengerusakan pipa air bersih Pamsimas terjadi di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil temuan warga yang dilaporkan kepada petugas Pamsimas, ada ratusan meter pipa yang rusak. Kerusakan pun beragam, dari bocor hingga sengaja dipotong. Akibat kerusakan ini, suplai air bersih warga di sejumlah lokasi terganggu bahkan terhenti, salah satunya di perumahan Antang Sari. Warga pun geram, pasalnya kerusakan diduga kuat karena kesengajaan. Yang saya tahu itu dari tokoh masyarakat Pak Haji ini, dia memberitahukan bahwasanya PDAM buat jaringan. Yang saya sayangkan, saya sebagai ketua Asosiasi Spam Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, yang saya sayangkan ini kenapa dia buat jaringan tanpa sepengetahuan RT juga, yang tanpa persetujuan warga juga. Kemudian kenapa dia buat jaringan pada saat kekeringan orang? Ada 5 titik dia rusak. Berapa meter keseluruhan itu Pak? Bukan berapa meter, cuma dia angkat pipa kami. Sudah kurang lebih 500 meter. 500 meter dia angkat, kemudian dia rusak sambungan rumah, dia rusak jaringan kami. Dan itu kan membutuhkan duit. Padahal kan tidak ada anggaran dari pemerintah. Sementara itu, pihak PDAM Makassar membantah jika pengerusakan pipa Pamsimas dilakukan oleh petugasnya. PDAM Makassar kini memang tengah melakukan pemasangan instalasi air di daerah perumahan Antang Sari. Jadi faktanya di lapangan itu memang ada pemasangan jaringan distribusi air milik PDAM. Di lokasi yang memang di lubang yang sama ada juga pipa milik Pamsimas, tapi tidak terjadi pengerusakan. Hanya pihak Pamsimas dan beberapa warga pelanggan Pamsimas yang ditemui oleh pihak PDAM Makassar. Kemudian kami berbicara dengan warga dan mereka meminta penundaan 1 hari untuk melanjutkan pekerjaan jaringan tersebut dengan alasan bahwa besok ada penyerahan Pamsimas. Sehingga kita menerima tawaran itu dan menunda pekerjaan jaringan. Ada di situ juga informasinya ada Pak pipa yang sampai robek, kemudian juga ada yang terpotong. Ini bagaimana Pak dari petugas melapor? Kalau petugas kami di lapangan tidak ada pengerusakan dengan kesengajaan, bahwa ada penyambungan ya, tapi tidak ada kesengajaan untuk merusak. Itu memang distribusi jaringan yang sudah investasinya Perumda Kota Makassar. Pengerusakan pipa air bersih Pamsimas membuat warga kini alami krisis air bersih. Apalagi suplai air bersih dari Pamsimas jadi salah satu andalan warga di tengah kondisi kemarau panjang.
Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Meski musim kemarau melanda hingga memicu terjadinya gagal panen, namun ketersediaan beras di Sulawesi Selatan masih aman. Stok beras di gudang Bulog masih bisa bertahan hingga tahun 2023 nanti. Memastikan ketersediaan beras cukup, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan memantau langsung stok beras di gudang Bulog Panaikang, Makassar. Pantauan ini dilakukan mengingat sejumlah daerah penghasil beras di provinsi ini alami gagal panen akibat musim kemarau panjang. Dari hasil pantauan, stok beras di gudang Bulog dipastikan cukup. Stok beras pun bisa bertahan hingga akhir tahun 2023 mendatang. Sudah koordinasi dengan Pak Bulog tadi, nanti dengarkan langsung beliau. Boleh menyampaikan ternyata kita cukup punya stok yang cukup khususnya beras untuk wilayah selatan, bahkan hingga bulan November. Jadi walaupun ada kekeringan beberapa tempat, tapi ini manajemen logistik beras kita terutama itu cukup baik di selatan sehingga insya Allah stok ini cukup. Nah, kaitan dengan mungkin masih ada kenaikan harga di beberapa pasar-pasar penting di Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar, saya kira kami lakukan upaya-upaya maksimal 1-2 hari ke depan. Selain memastikan stok beras cukup, Pemprov Sulsel juga kini tengah berupaya untuk menekan laju inflasi. Hal ini mengingat harga kebutuhan pokok termasuk beras perlahan mulai merangkak naik. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Dan saudara, itulah tadi dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Kembalikan Anda, Paskalis. Indah Wirawan, terima kasih. Kini saya akan pergi ke Pekanbaru Riau. Sudah ada Restira Maisha Putri di sana. Ada cerita apa saja, Restira, hari ini? Ya, selamat siang Pascal dan juga saudara. Terdapat dua informasi utama dari Provinsi Riau. Informasi pertama, saudara, kerap meresahkan warga. 2 orang di Kota Pekanbaru dibekuk tim Reskrim Polsek Senapelan. Satu pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Inilah 2 orang pelaku diduga maling barang berharga di kafe saat digiring oleh pihak kepolisian Polsek Senapelan. Keduanya berinisial MR dan AF. Para pelaku berhasil dibekuk setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa TKP. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri sejumlah barang-barang berharga seperti mesin pembuat kopi, TV, dan speaker dengan nilai mencapai 100 juta. Beberapa barang sudah dijual oleh pelaku dan hasil penjualannya sebesar 1 juta rupiah dibagi rata. Sementara mesin pembuat kopi masih disimpan oleh pelaku dan saat ini diamankan oleh tim Polsek Senapelan. Satu pelaku berinisial AF merupakan residivis kasus pembunuhan dan pemerkosaan pada tahun 2006. AF dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman selama 6 tahun. Pelaku AF juga terlibat kasus narkoba dan menjalani hukuman selama 2 tahun. Baiklah, kronologis daripada pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan ini ya, berawal dari laporan korban itu sendiri ke Polsek Senapelan. Ya, kemudian laporan tersebut kami tindak lanjuti ya, dengan cara mendatangi TKP dan mengolah TKP. Nah, dari hasil olah TKP tersebut kami mendapatkan keterangan atau pembangkit ya yang mengarah kepada pelaku. Nah, kemudian tidak lama setelah itu ya pelaku dapat kami amankan. Saat ini kedua pelaku meringkuk di balik jeruji sel Polsek Senapelan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sayuna Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Informasi selanjutnya, saudara, melukis umumnya menggunakan pensil ataupun kuas. Namun di Kota Pekanbaru Riau, seorang pemuda yang memiliki jiwa seni justru melukis dengan cara berbeda, yakni menggunakan alat yang dipanaskan dan mengoleskan di atas permukaan kayu hingga menghasilkan karya bernilai jutaan rupiah. Namanya Heru Ramadan, warga Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau. Di workshop sederhana inilah Heru mulai menekuni seni yang dinilai jarang ditekuni oleh banyak orang, yakni melukis dengan cara dibakar. Pemuda Rumbai itu mulai tertarik dengan lukisan bakar sejak 3 tahun yang lalu, setelah melihat karya lukisan dengan teknik serupa di media sosial. Proses pembuatannya diawali dengan mempersiapkan median yang akan dilukis.
Heru menggunakan bahan triplek dengan warna terang dan memiliki ketebalan 3 mili. Pemilihan ini dilakukan agar lukisan bakarnya lebih terlihat. Proses selanjutnya, pola yang sudah ada di atas kertas kemudian dipindahkan ke media triplek. Selanjutnya, mulai dilukis dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Proses melukis dengan teknik dibakar membutuhkan waktu hingga 3 hari tergantung tingkat kerumitan. Menurut Heru, teknik lukis bakar lebih sulit dibanding dengan melukis menggunakan pensil atau menggunakan cat, karena melukis dengan cara teknik bakar tidak bisa dihapus kembali jika ditemukan kesalahan. Pertama saya mengenal lukis bakar ini dari grup kayu. Jadi di grup itu dari seluruh Indonesia, Nusantara lah gitu kan. Jadi kebetulan saat itu ada yang posting lukis bakar ini. Di situ saya mulai tertarik dan bertanya di grup tersebut. Kebetulan yang melukis langsung respon dan menerangkan cara-cara metode pembuatannya. Sudah banyak karya yang dihasilkan oleh Heru, mulai dari lukisan wajah, lukisan Mekah, lukisan gedung khas Riau yang indah, dan beberapa lukisan lainnya. Karyanya yang apik dari sepasang tangan Heru itu pun sudah dipesan dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya dari kota Makassar. Tidak hanya domestik, lukisan bakar Heru juga sudah dibeli oleh warga dari Malaysia. Untuk harga lukisan bakar hasil karyanya, Heru mematok mulai dari 700.000 hingga jutaan sesuai ukuran dan tingkat kerumitan. Sayono Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, demikian informasi dari Provinsi Riau. Restira Putri, Sayono Ardi, Pekanbaru, Riau, kembali ke studio. Terima kasih Restira Maisyah Putri dari Pekanbaru Riau, dan sebelumnya ada Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih teman-teman. Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur, menyatakan keluarga dan pendukung Gus Dur segera menentukan pilihan siapa bakal calon presiden yang didukung. Mereka kini menunggu siapa pasangan bakal capres koalisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hujan deras selama 2 hari mengakibatkan banjir kembali terjadi di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh. Kondisi debit air Sungai Pirak terus meningkat, warga diminta siaga. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go, roll on, go, pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go.
terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Zanuba Arifah Capso yang lebih dikenal Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur, menyatakan keluarga dan pendukung Gus Dur segera menentukan pilihan siapa bakal calon presiden yang didukung. Keluarga Gus Dur tengah menunggu siapa pasangan bakal capres koalisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Keputusan mendukung siapa bakal capres yang berlaga di pemilihan presiden 2024 disampaikan keluarga Gus Dur pada pekan depan. Keluarga Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hashim Asy'ari, kini tengah menanti bakal capres Ganjar dan Prabowo, menentukan bakal cawapres masing-masing. Saat ini baru Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang berpasangan untuk pemilihan presiden 2024. Ya insya Allah minggu depan ini ya, kita lihat dulu nanti cawapres dari para capres siapa, dan kita tentu memberikan ruang sebesar-besarnya kepada para capres untuk memilih cawapres yang paling terbaik bagi mereka. Lalu dari situ kami dari keluarga dan pendukung Gus Dur selama ini ya, akan membuat keputusan setelah sudah lebih jelas petanya seperti apa. Insya Allah minggu depan ini. Sebelumnya pada Sabtu lalu di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah, Sampang, Jawa Timur, Yeni menyatakan siap menjadi bakal calon wakil presiden 2024. Yeni ke Sampang untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad. Para santri dan ratusan muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sampang ikut menyambut putri cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hashim Asy'ari. Indonesia. Yang paling penting kalau bagi saya adalah saya tetap bisa meneruskan perjuangan Gus Dur, mau dalam posisi di pemerintahan maupun di luar harus tetap berjuang untuk melindungi Gus Dur. Selama ini kan kalau dari awal kan kalau komunikasi dengan partai politik sudah banyak, ya. Kalau awal-awal dulu kan justru partai kecil yang sekarang akan membesar, PSI yang melontarkan gagasan pertama kali. Kalau kita lihat sejarahnya. Jadi kalau komunikasi dengan semua partai pasti tetap kita lihat aja nanti ini seperti apa. Saya siap untuk jadi cawapres, siap juga untuk tidak jadi. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, enggan menanggapi namanya diusulkan menjadi bakal cawapres Prabowo oleh relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Saat ini, meski banyak yang menggadang-gadang, usia Gibran belum memenuhi syarat untuk menjadi bakal cawapres.
Aturan batas usia di Pilpres kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Laris, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, diusulkan jadi bakal calon wakil presiden. Gibran digadang-gadang jadi pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto. Beberapa hari lalu, Gibran kali ini diusulkan oleh relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Samawi mengusulkan nama Gibran saat mengunjungi kediaman Prabowo. Namun, soal ini Gibran enggan berkomentar. Kemarin teman cawapres kan Mas Gibran ini gimana Mas? Ya tanya Samawi. Apa ada komunikasi dengan Mas Gibran sebelum itu langsung atau komunikasi dengan Mas Gibran? Belum. Tak cuma relawan Partai Bulan Bintang yang masuk koalisi Prabowo juga merayu Gibran mau maju jadi pasangan Prabowo. Meskipun punya niat, saat ini usia Gibran masih jadi penghalang untuk dicalonkan maju di pemilihan presiden. Karena dalam Undang-Undang Pemilu batas usianya adalah 40 tahun. Saat ini Gibran berusia 35 tahun. Untuk itu sejumlah pihak baik partai maupun pribadi menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu bakal capres lain Ganjar Pranowo juga masih belum menentukan pasangannya. Tapi salah satu calon pasangan Ganjar yang ramai dibicarakan adalah Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Minggu kemarin Ganjar berbincang akrab dengan Menko Polhukam Mahfud MD saat menghadiri acara di Cirebon, Jawa Barat. Tapi, apakah nama Mahfud MD yang bakal jadi pendamping Ganjar di Pilpres 2024? Baik Ganjar maupun Mahfud MD hanya memberi sinyal sebagai dua politikus yang sudah lama akrab. Sekali saya dari Jogja bareng, di DPR bareng, kami komunikasi intens ya. Apakah itu menjadi salah satu indikator untuk dekat menjadi cawapres nanti Pak? Pokoknya kalau sudah silaturahmi jangan terputus. Lu semuanya mungkin, apa yang tidak mungkin? Pak Ganjar teman saya sudah sejak tahun 2004. Satu kantor terus. Jadi bacawapresnya Pak. Waduh. Buat Pak. Untuk jadi bacawapres. Mobil langsung mobil. Ini mobil. Oke ya. Oke. 10 hari lagi 19 Oktober, pendaftaran bakal Capres-Cawapres dibuka di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hingga batas waktu terakhir 25 Oktober 2023, semua manuver untuk mencocokkan pasangan demi memenangkan Pilpres 2024 masih bisa terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya akan hadir usai jeda, Saudara. Akibat kabut asap sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Pekanbaru, para siswa terpaksa belajar secara daring. Kabut asap dipicu kebakaran lahan yang belum padam di beberapa titik. Sejumlah siswa harus menerjang banjir, bahkan sejumlah sekolah terpaksa diliburkan karena gedung sekolah terdampak banjir di Aceh Utara, Aceh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu obushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Kembali di Kompas Siang, Saudara, akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Pekanbaru, para siswa terpaksa belajar secara daring. Di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru, sepi dari kegiatan siswa, namun belajar mengajar tetap digelar secara daring. Yang di sekolah hanya para guru yang memberi materi pelajaran. Saat ini lebih dari 1.400 siswa dari kelas 1 hingga kelas 3 terpaksa belajar di rumah akibat kabut asap tebal yang menyelimuti Pekanbaru. Baiklah, untuk sementara hasil keputusan rapat tadi dengan adanya edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sementara kita daring dari rumah. Jadi gurunya tetap hadir ke sekolah sampai jam 2 siang dan pembelajaran sampai jam 12.30. Dan 1 JP itu 30 menit. Siswa di rumah tetap memakai baju sekolah dan kita tetap ambil absen. Dan untuk Google Meet itu mereka disuruh membuka kamera biar kita melihat anaknya hadir apa tidak. Dan mereka juga berpakaian seragam sekolah sesuai dengan harinya. Di Kota Jambi, belajar secara daring juga dilakukan, Saudara, mulai dari TK hingga SMA dan sudah digelar selama sepekan. Sejak pemerintah Kota Jambi mengeluarkan edaran agar sekolah tidak digelar tatap muka. Para pelajar berharap kabut asap segera hilang supaya mereka bisa kembali belajar tatap muka. Pemkot Jambi mengimbau warga Jambi mengurangi aktivitas di luar ruangan agar tidak menghirup asap. Udah berapa lama nggak sekolah? Berapa hari nggak sekolah? Seminggu. Terganggu nggak kabut asap nih? Di selama di rumah apa aja kegiatannya? Belajar. Terus kalau mana lebih bagus, belajar daring atau tatap muka datang ke sekolah? Tatap muka. Sementara di Aceh, Saudara, kini sedang dilanda banjir selama 2 hari akibat hujan deras dan mengakibatkan banjir kembali terjadi di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara.
Kondisi debit air Sungai Pirak terus meningkat dan warga diminta siaga. Air Sungai Pirak kembali meluap setelah hujan deras selama 2 hari melanda Aceh Utara Aceh. Banjir sempat surut pada Minggu kemarin, namun hujan deras yang terus-menerus membuat air sungai kembali meluap. Puluhan rumah warga di Desa Hagu, Kecamatan Matangkuli kembali terendam. Warga diminta tetap waspada dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Naik lagi, terus bertambah lagi. Jadi orang harus waspada, air masih tambah lagi. Informasi berarti dari pantai belum habis turun air, lagi naik. Di Gudung banjir, di Pumpirak banjir. Ini penyebabnya apa, Pak? Semuanya biasa banjir hujan deras dari Medan Meriah. Sejumlah siswa harus menerjang banjir pada Senin pagi tadi. Bahkan sejumlah sekolah terpaksa diliburkan karena gedung sekolah terdampak banjir. Salah satunya di SD Negeri 6 Matangkuli. Siswa yang sudah tiba dipulangkan kembali karena ruangan kelas terendam banjir. Dipulangkan lagi. Tadi udah banyak anak yang sekolah karena saya pulangkan sama wali muridnya. Jadi nggak ada libur. Jadi terpaksa dipulangkan, Pak ya? Dipulangkan. Diambil sama wali murid masing-masing. Kami udah sepakat hari itu hari Minggu, cuma karena antipadanya lebih cepat hari Sabtu sudah kami bersihkan. Anak juga ada datang kan bantu-bantu ya kan. Jadi selesai. Kemarau panjang menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah di tanah air. Di Pati, Jawa Tengah, sudah 2 bulan warga mengalami krisis air bersih karena satu-satunya embung atau waduk kini kondisinya kering. Air Danau Poso di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah surut. Kondisi ini merupakan siklus 10 tahun dan akan terus berlangsung jika kemarau masih melanda. Air Danau Poso tercatat pernah mengalami hal serupa dengan titik terjauh mencapai 800 meter dari titik normal. Pasir putih di sepanjang pesisir danau terlihat akibat surutnya air. Jadi lebih 10 tahun kali ini turun. Lama baru sekali turun. Berapa tahun lalu waktu festival kan tidak bisa turun ke atas. Iya. Dan turunnya jauh ya? Jauh. Surutnya jauh. Betul. Sampai di pinggir tubir nanti kita. Di Pati, Jawa Tengah, sudah 2 bulan, warga Desa Tondokerto, Kecamatan Jakenan, Pati, Jawa Tengah, mengalami krisis air bersih. Satu-satunya embung atau waduk yang diandalkan warga untuk kebutuhan sehari-hari mengering. Waduk yang dibuat tahun 2010 itu menyisakan dasar tanah yang retak-retak. Waduk desa ini mampu mengaliri air ke 400 rumah warga dengan kapasitas 25.000 meter kubik. Warga biasanya memanfaatkan air waduk untuk kebutuhan mandi hingga mencuci baju. Ini berdampak dari musim yang lama sehingga panasnya juga luar biasa sehingga air di dalam embung sendiri itu cepat hilang, cepat kurang gitu. Biasanya mulai dari bulan 4 mulai kemarau sampai bulan 8 itu cukup biasanya. Hanya dipacu dengan panasnya nggak begitu panas. Tahun ini kan memang luar biasa sehingga embung ini sudah nggak ada airnya dari mulai bulan Juli akhir. Menurut warga, kekeringan yang mereka alami saat ini lebih parah dari tahun 2022. Tahun lalu, waduk tidak kering dan masih bisa dimanfaatkan warga. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan, warga sangat mengandalkan bantuan air bersih. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas yang akan segera kembali usai jeda dengan informasi polisi telah memeriksa pengemudi Ferrari yang menabrak 5 kendaraan di Senayan. Pengemudi berinisial RAS telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.
Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Sidang lanjutan kasus korupsi proyek BTS 4G dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi ahli di persidangan. 2 ahli yang dihadirkan jaksa antara lain ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Setia Budi Arianta, dan juga ahli hukum keuangan negara, Siswo Suyanto. Dalam persidangan, tim kuasa hukum Johnny G. Plate meminta saksi ahli dari LKPP, Setia, untuk menjelaskan soal tahap pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan Presiden. Sebab di persidangan sebelumnya, pada Kamis lalu, Setia mengungkapkan modus pengaturan proyek BTS 4G. Menurutnya, persyaratan tender ditambah dan dipersulit agar peserta tender berguguran. Sebelumnya juga itu harus dibentuk organisasi. Sorotan lainnya, saudara, polisi menetapkan pengemudi Ferrari yang menabrak 5 kendaraan di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Saat ini polisi masih memeriksa tersangka dan saksi. Polisi mengungkapkan saat ini pengemudi Ferrari berinisial RAS telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyidikan, tersangka diketahui mengemudi dalam kecepatan 100 km per jam dalam keadaan mengantuk. Tersangka kemudian tidak bisa mengendalikan kecepatan mobil hingga menabrak kendaraan dan melukai 2 orang. Kami tetap melakukan pemeriksaan secara
melakukan tahapan gelar perkara untuk menaikkan status dari tersangka. Jadi untuk pasal yang dikenakan pasal 310 ayat 2. Kemudian dari hasil olah TKP juga kita perlu sampaikan di sini bahwa ada dua korban luka lebam. Namun setelah dilakukan pertolongan tim medis dari dokter Muhammadiyah pada pukul 5.30 kedua korban sudah bisa kembali ke rumah. Pada saat kita minta keterangan, pengemudi kendaraan Ferrari itu dalam kondisi ngantuk dengan kecepatan 100 km per jam. Sebelumnya, sebuah mobil Ferrari berwarna merah menabrak 5 kendaraan roda 2 dan 4 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pengendara yang jadi korban tabrakan sempat mengeroyok pengemudi Ferrari. Mereka geram lantaran pengemudi Ferrari sempat ngotot usai menabrak sejumlah kendaraan. Aksi pengeroyokan akhirnya dilerai petugas dan pengemudi Ferrari dibawa ke kantor polisi. Beralih ke informasi lain, Saudara, bentrokan antara warga dan polisi terjadi di lahan perkebunan sawit milik PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Seorang warga tewas diduga terkena tembakan saat aparat berusaha menghalau aksi massa. Bentrokan bermula ketika warga menuntut PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 untuk segera menyediakan kebun plasma. Polisi yang berjaga di sekitar perkebunan sawit menghalau aksi massa, namun berujung ricuh. Bentrokan pun menyebabkan seorang warga tewas diduga tertembak, sementara lainnya mengalami luka berat. Polda Kalimantan Tengah menyebut tidak ada personel polisi yang menggunakan peluru tajam. Namun demikian, polisi kini tengah menyelidiki tewasnya warga yang diduga tertembak. Informasi berkaitan dengan korban, tentunya nanti kita akan update di sana, apakah itu luka dan sebagainya. Nanti kita pastikan. Yang tentunya anggota kami dari Polres Sabara dan Brimob tidak dibekali dengan senjata tajam ataupun dengan peluru tajam. Sabara dan Brimob dibekali dengan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet. Itu yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Sementara itu, Walhi menyayangkan tindakan represif polisi saat terjadi bentrokan warga di Seruyan. Menurut Walhi, ini menjadi catatan buruk bagi aparat keamanan dalam pengamanan di Seruyan. Setidaknya ada 3 orang yang terkena tembakan, di mana 1 orang dipastikan meninggal dunia di lokasi, 1 orang dalam keadaan kritis dan juga masih berada di lokasi, dan 1 orang kita masih belum tahu kondisi terbarunya karena dilarikan ke rumah sakit seperti itu. Ini menjadi catatan buruk khususnya untuk aparat keamanan dalam mengawal aksi massa yang ada di Kalimantan Tengah, mana sebagian besar aksi-aksi massa yang dilakukan oleh warga ini adalah untuk menuntut hak-hak mereka yang dirampas dan tidak dipenuhi oleh perusahaan. Konflik di Kabupaten Seruyan telah terjadi sejak 16 September 2023 saat warga menuntut PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 untuk memenuhi kewajibannya menyediakan kebun plasma sebanyak 20% bagi warga. Namun tuntutan ini tak kunjung terrealisasi setelah puluhan tahun. Tim Liputan Kompas TV. Terima kasih telah menyaksikan Kompas Siang hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Pemilu segera dilaksanakan 14 Februari mendatang. Untuk informasi seputar pemilu terkini, pastikan tetap mengikuti perkembangannya melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Harjuno Pramundito. Saya Pascal Siswari, berterima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Syahrul. Uang apa itu? Waktu itu Dito yang berinisiatif untuk mau mengamankan kasus atau pihak lain yang minta Dito mengamankan kasus? Nilu, Senin 9 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Halo saudara, dari Studio Orange Kompas TV kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kembali di program Sapa Indonesia Siang. Dimanapun Anda berada, tentu kami harapkan Anda dalam keadaan yang baik dan juga sehat, mengingat siang hari ini cukup terik dan juga cukup menyengat. Nah, kami akan menghadirkan sejumlah informasi di Sapa Indonesia Siang kali ini dan seperti biasa kami akan membawa Anda terlebih dahulu untuk melihat 3 sorotan utama yang kami miliki. Yang pertama, seorang bocah berusia 5 tahun saudara di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh tantenya sendiri. Bocah dianiaya menggunakan setrika panas lantaran menghabiskan rambutan dan sampahnya berserakan. Kami juga menyoroti saudara terkait dengan petugas damkar yang membantu warga menangkap 2 ular berbisa di dalam sumur di Klaten, Jawa Tengah. Warga khawatir apabila dibiarkan bangkai ular akan mencemari air sumur yang biasa dikonsumsi warga. Sapa Indonesia Siang hari ini juga menyajikan rekomendasi kuliner untuk makan siang Anda saudara, yaitu mie yamin kipas Pak Jenggot dari Cirebon, Jawa Barat, yang cara masaknya ini masih tradisional dengan menggunakan arang. Nah, 3 informasi utama tadi akan kami hadirkan tentunya selengkapnya hanya di Sapa Indonesia Siang kali ini bersama saya Iriana Mardanus, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan saudara yang dilakukan oleh tantenya sendiri. Bocah dianiaya menggunakan setrika panas lantaran menghabiskan rambutan dan sampahnya berserakan. Seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengalami luka bakar 30% setelah dianiaya oleh tantenya sendiri pada Rabu 4 Oktober lalu. Penganiayaan berawal saat pelaku yang baru pulang dari ladang menemukan buah rambutan habis dan sampahnya berserakan. Pelaku kemudian menyetrika pakaian dan menanyakan hal itu kepada korban yang baru datang. Marah karena korban menghabiskan rambutan, pelaku kemudian menganiaya korban, mulai dari menggunakan sapu lidi hingga setrika panas. Mengetahui kejadian ini, pada Jumat 6 Oktober, polisi membawa korban ke Rumah Sakit Tentara di Kota Pematang Siantar. Seluruh biaya pengobatan hingga korban sehat kembali ditanggung oleh Polres Simalungun. Sejak ayahnya meninggal pada bulan April lalu, korban dalam pengasuhan dan tinggal bersama pelaku. Sementara sang ibu telah lama pergi sejak korban masih bayi. Dokter menyampaikan bahwa kondisi badan yang bersangkutan itu mengalami luka bakar karena setrika sebanyak 30%. Kemudian juga ada gangguan-gangguan yang terkait dengan akibat penganiayaan tersebut. Serta kita lihat tadi laporan dari dokter bahwa korban ini mengalami tipes. Kita sudah berkomitmen bahwa si korban ini akan kita rawat sampai sembuh. Tentu koordinasi antara Dokes Polres Simalungun bersama Rumah Sakit Tentara. Jadi korban anak RS ini baru tinggal 3 bulan di rumah si korban. Jadi korban ini adalah tante yang bersangkutan. Suami dari pelaku ini adalah adik korban dari almarhum ayah si korban. Artinya hubungan keluarga yang masih cukup dekat. Pelaku saat ini ditahan di Polres Simalungun dan akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Armendo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Polisi menangkap pasangan suami istri di Banda Aceh karena membuang bayi yang baru dilahirkan di depan rumah warga. Keduanya membuang bayi diduga malu karena hamil di luar nikah.
Setelah mendapatkan laporan adanya bayi yang dibuang di Aceh Besar, Aceh, polisi dari Polresta Banda Aceh langsung menyelidiki kasus ini. Dari hasil penyelidikan, diduga pelaku pembuangan bayi adalah kedua orang tuanya. Keduanya ditangkap di dua tempat terpisah di Banda Aceh. Dari pemeriksaan terungkap, keduanya tega membuang bayi mereka karena malu karena kondisi kehamilan di luar pernikahan. Keduanya merantau ke Banda Aceh saat sang istri dalam kondisi hamil 4 bulan. Sebelumnya, warga kompleks perumahan Arab di Dusun Ujong Blang, Desa Lam Ujong, Baitusalam, Aceh Besar, digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di depan rumah. Bayi tersebut ditemukan seorang pemilik rumah saat hendak menutup pintu pagar. Ditemukan bayi di depan rumahnya dalam keadaan hidup. Dari laporan tersebut, kami dengan Satreskrim Baitusalam melakukan penyelidikan dari wilayah Baitusalam dan juga beberapa bidan desa yang kita duga mungkin membantu melahirkan anak tersebut. Setelah beberapa hari kita lakukan penyelidikan dan kita interogasi saksi-saksi, di tanggal 3 Oktober kemarin, alhamdulillah kami berhasil menemukan sepasang suami istri yang diduga yang membuang bayi tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pembuangan bayi dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan penjara. Keduanya juga bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Seorang pria di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, saudara, mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Aksi pencabulan korban dilakukan beberapa kali di rumahnya dari tahun 2020 hingga 2023. Pencabulan yang dilakukan seorang pria kepada anak tirinya di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara terungkap setelah korban mengadu kepada ayah kandungnya yang baru pulang dari perantauan. Kami mengaburkan wajah pelaku karena korban masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku pertama kali mencabuli korban pada tahun 2020. Saat itu korban sakit perut dan pelaku mengaku bisa mengobati. Namun pelaku malah mencabuli korban. Aksi pencabulan ini terjadi berulang kali hingga akhirnya ayah kandung korban melapor ke polisi. Kejadian ini berulang sebanyak 4 kali. Kemudian setelah ayah kandung dari korban pulang merantau dari Malaysia, korban menceritakan hal ini kepadanya dan langsung dilaporkan kepada pihak Polres Buton Tengah pada tanggal 5 Oktober 2023. Saat ini pelaku berada di ruang tahanan Mapolres Buton Tengah dan dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Devriat Noneke, Kompas TV, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kita ke Jawa Tengah, saudara. Petugas damkar membantu warga mengevakuasi 2 ular di dalam sumur di Klaten. Warga khawatir apabila dibiarkan, bangkai ular akan mencemari air sumur yang biasa dikonsumsi warga. Dalam 11,5 meter di Desa Krikilan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penemuan ular ini berawal saat salah satu warga akan mengambil sisa air di sumur yang mengering. Namun ia dikagetkan dengan keberadaan ular. Karena khawatir beracun dan bila dibiarkan bangkainya akan mencemari air sumur, warga pun melaporkan temuan ular ini ke petugas pemadam kebakaran. Ular di dalam sumur. Tahunya gimana? Tahunya waktu nimba di sumur ternyata ada ular. Terus lapor, takutnya ularnya mati malah jadi membusuk dan mencemari air di sumur. Masih dipakai mas sumurnya? Sekarang sih belum, soalnya belum ada airnya. Setelah mendapatkan laporan, petugas damkar dibantu tim SAR pun langsung datang ke lokasi. Dengan kedalaman sumur mencapai 11,5 meter dan ketinggian air sekitar 10 cm karena terdampak kemarau panjang, petugas menangkap kedua ular dengan menggunakan alat berupa jangkar dan jaring untuk melindungi petugas dari bahaya ular. Hingga akhirnya, 2 ular koros panjang 1,5 meter ini berhasil ditangkap.
Tadi kita jangkar pakai jaring dan pakai jangkar untuk mengambil naik ke atas ularnya. Karena kalau untuk petugas untuk turun karena kita belum tahu jenis ularnya, takut ular itu bisa tinggi, jadi kita usahakan pakai jangkar dulu, pakai tali dari atas kita naikkan. Berhasil? Berhasil, ada 2 ular yang bisa kita naikkan tadi pakai jangkar dan pakai jari. Setelah ditangkap, kedua ular ini kemudian dibawa menggunakan kontainer box untuk dikarantina di markas Damkar Klaten sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Nikolus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Pada musim kemarau panjang ini banyak tanaman cabai yang mati dan membuat petani di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan gagal panen. Sementara itu, di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kualitas cabai membaik selama musim kemarau ini dan membuat harga jualnya juga naik. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Salonpas Jet Spray, let's move! X-Force. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Salonpas Jet Spray, let's move! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit.
satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit pingit, ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Di sedap rawit pingit, ayam jerih. Dari Wisma. Kembali di Sapa Indonesia Siang, saudara, pada musim kemarau panjang ini banyak tanaman cabai yang mati dan membuat petani di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan gagal panen. Sementara di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kualitas cabai membaik selama musim kemarau dan membuat harga jualnya juga naik. Selama beberapa bulan ini, hujan tidak pernah turun di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Lahan pertanian pun kering hingga retak. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung, ubi, dan cabai. Tanaman cabai terancam gagal panen, salah satunya terjadi di Desa Lembang Loe, Kecamatan Binamu. Cabai banyak yang mati lantaran kurang pasokan air. Menurut para petani, bulan Oktober semestinya memasuki musim hujan, namun hujan tidak kunjung turun. Kekeringan dilaporkan terjadi di hampir seluruh kecamatan di Jeneponto. Banyak petani yang gagal panen berdampak pada stok pangan di Jeneponto. Beberapa daerah, beberapa titik memang ada yang gagal panen karena kondisi air yang sangat kecil. Makanya kami berharap bendungan yang ada di Karelo ini cepat beroperasi, sehingga itu akan bisa membantu petani dalam melakukan aktivitas pertanamannya. Jika petani di Kabupaten Jeneponto gagal panen, musim kemarau ini justru mendatangkan berkah bagi petani di Kelurahan Tambah Rejo, Blora, Jawa Tengah. Kualitas cabai di musim kemarau ini sangat baik dan tidak terserang hama. Harga cabai pun terdongkrak naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara pada panen sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai disambut gembira oleh petani. Mereka bisa meraih keuntungan bersih hingga Rp15 juta. Meski biaya produksi selama musim kemarau ini cukup tinggi karena ada modal tambahan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan air pertanian. Musim kemarau kenaikannya baru, Mas. Kemarin harganya ya standar. Sekarang agak naik. Berapa per kilonya? Yang ini 25. Kalau naik kayak gini petani untung nggak? Kalau harga segini ya masih dapat, Mas. Tapi nak di bawah 20 gitu ya dapat tapi mepet. Kalau sekarang cukup, Mas, Mbak ya? Nah, harga 25 ya udah lebih ya. Petani berharap harga cabai bisa stabil hingga musim panen berakhir. Tim Liputan Kompas TV. Neng pasar iki. Saudara, upaya pemadaman kebakaran di Gunung Lawu dengan menggunakan waterbombing kembali dilanjutkan. Karena faktor cuaca, heli hanya melakukan waterbombing sebanyak 7 kali, padahal diketahui setidaknya ada 29 titik api yang terpantau di Gunung Lawu, wilayah Hargotiling, dan juga pos 4 jalur Ceto. Kepulan asap terlihat masih menyelimuti ratusan hektar kawasan Gunung Lawu di Hargotiling dan pos 4 di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Waterbombing difokuskan ke area titik api yang sulit dijangkau tim gabungan yang melakukan pemadaman secara manual. Kondisi cuaca yang berkabut tebal disertai angin kencang menjadi kendala pemadaman melalui udara. Asap tebal, saudara, juga membuat jarak pandang tim menjadi terbatas sehingga helikopter yang dijadwalkan belasan kali melakukan waterbombing hanya mampu melakukan 7 kali pemadaman. 10 hari berjibaku dengan api Gunung Lawu, para relawan gabungan kelelahan. Sejumlah titik api masih terus bermunculan karena cuaca kering. Meski sejumlah titik api besar yang membakar kawasan hutan Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur mulai padam, namun titik api kecil masih terus bermunculan. Kondisi angin kencang dan cuaca kering memaksa para relawan untuk terus berjibaku memadamkan api dan menjaga sekat bakar agar api tak meluas dan juga membesar. Para relawan yang kelelahan berharap segera turun hujan. Ya, harapannya ya lekas turun hujan saja supaya api segera padam di Lawu. Emang berat ya Pak ini pemadamannya? Ya agak berat untuk relawan. Itu namanya pemadaman yang luar biasa. Selama ini sudah
Hari-hari ya? Panjangan berhari-hari untuk pemadaman ya semoga cepat mati. Dilakukan yaitu pemilahan untuk ranting kering itu disisihkan supaya tidak ikut terbakar. Saudara, ketika di wilayah lain sedang terjadi kekeringan, banjir justru melanda Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh. Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah pun diliburkan. Setelah banjir surut pada Sabtu pekan lalu, guru dan siswa sempat membersihkan sekolah dari endapan lumpur. Namun, pagi tadi, banjir kembali merendam dan para siswa yang sempat datang ke sekolah terpaksa dipulangkan karena ruang-ruang kelas yang tergenang air. Banjir susulan terjadi setelah hujan deras mengguyur dataran tinggi Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara dan membuat Sungai Pirak meluap. Dipulangkan lagi. Tadi udah banyak anak yang sekolah karena saya pulangkan sama wali muridnya. Jadi nggak ada libur. Jadi terpaksa dipulangkan, Pak ya? Dipulangkan. Diambil sama wali murid masing-masing. Kami udah sepakat hari itu hari Minggu, cuma karena aktivitasnya lebih cepat hari Sabtu sudah kami bersihkan. Anak juga ada datang kan bantu-bantu ya kan. Jadi selesai. Sebelumnya hujan deras selama 2 hari mengakibatkan banjir kembali terjadi di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh. Kondisi debit air Sungai Pirak terus meningkat, warga diminta siaga. Air Sungai Pirak kembali meluap setelah hujan deras selama 2 hari melanda Aceh Utara, Aceh. Banjir sempat surut pada Minggu kemarin, namun hujan deras yang terus-menerus membuat air sungai kembali meluap. Puluhan rumah warga di Desa Hagu, Kecamatan Matangkuli, kembali terendam. Warga diminta tetap waspada dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Naik lagi, terus bertambah lagi. Jadi orang harus waspada, air masih tambah lagi. Informasi berarti dari pantai belum habis turun air, lagi naik. Di Gudung banjir, di Kumpirak banjir. Ini penyebabnya apa, Bang? Cuma yang biasa banjir hujan deras dari Bener Meriah. Sorotan berikutnya, saudara, diduga tercemar limbah pabrik. Air sungai yang membelah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berubah warna dan keruh. Kondisi ini dikeluhkan warga karena menyebabkan penyakit kulit seperti gatal-gatal. Air Sungai Welang di Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang awalnya bersih, kini berubah warna menjadi keruh dan hijau. Aliran air yang biasanya digunakan warga untuk mandi dan mencuci, kini tidak bisa dipakai lagi. Karena keruh dan dicemari sampah, air sungai kerap menyebabkan gatal-gatal. Menurut warga, kondisi air sungai ini berubah sejak sekitar 3 bulan yang lalu. Buruknya kondisi sungai juga menimbulkan bau busuk yang menyengat. Warga menduga sungai terbesar di Kabupaten Pasuruan ini tercemar oleh limbah pabrik karena sepanjang hulu sungai memang dibangun beberapa pabrik. Bulan atau 2 bulan. Bau, Pak ya? Bau sangat menyengat sekali. Sampai kampung-kampung. Orang banyak yang memutang, ya Pak. Radiusnya sampai 500 meteran dari itu. 500 meter, Pak. Yang bau itu, Pak. Mulai sesudah maghrib, terus hilangnya sekitar jam 11, jam 12 itu hampir udah habis baunya. Bau, Pak. Hampir 3 bulanan. Yang paling parah itu pencemaran udara, pernafasan yang paling Warga berharap pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan permasalahan sungai tercemar limbah ini, karena selama ini sungai sangat penting bagi kehidupan warga. Babul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur. Usai jeda kami akan mengajak Anda mencicipi kuliner asal Cirebon, Jawa Barat, yaitu mie yamin kipas Pak Jenggot, yang cara masaknya masih tradisional dengan menggunakan arang. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA.
Inilah komitmen Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Salonpas Jet Spray. Let's move. Hisamitsu. Your body's poetry. Expose. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimex. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoku. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Hisamitsu. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, bagi Anda penikmat mie, bolehlah mie yang satu ini dicoba. Namanya Mie Yamin Kipas Pak Jenggot. Nah, Mie Yamin di Cirebon, Jawa Barat ini telah eksis sejak tahun 1976. Lama juga ya? Kira-kira seperti apa rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Apa dinamain Mie Yamin Kipas, Pak? Ya, dari alam dulu sih itu. Ini dari dulu, dari tahun 76. Selalu pakai kipas caranya? Pakai kipas, pakai areng. Nggak pernah pakai kompor? Nggak pernah. Emang rasanya beda yang ya, masak mungkin pakai beda, kompor sama mungkin beda kompor sama areng. Punya rasa sendiri. Punya ya? rasa sendiri. Ya kadang 200, 2,5 mangkok. Iya. Cita rasa Mie Yamin Kipas Pak Jenggot yang gurih dan kaya akan bumbu menjadi selera bagi pecinta kuliner. Ditambah tingkat kematangan mie yang dimasak dengan arang dirasa pas oleh pengunjung. Makan Mie Yamin yang lagi viral. Viral masaknya karena pakai arang, bukan pakai gas atau kompor. Emang beda sama rasanya? Beda rasanya.
Mie-nya pas, dimakannya sedang, nggak terlalu banyak. Lagi rame banyak yang lagi makan. Ini enak, sedap banget. Harganya? Untuk satu porsi mie yamin kipas dibanderol dengan harga Rp15.000. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Dari Jawa Barat kita ke Jawa Tengah, Saudara. Aksi kepedulian sesama warga dilakukan warga di Kabupaten Grobogan. Sejumlah warga bahkan mendirikan rumah makan rakyat. Di rumah makan rakyat tersedia makan gratis setiap pagi bagi para pekerja serabutan dan warga kurang mampu. Baik, bisa membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, khususnya ekonomi yang masih lemah nih, masih banyak kekurangan, tukang-tukang beca, tukang rosok, tukang apa aja yang pada di sini Pak, sarapan gratis semua bisa membantu orang-orang seperti itu Pak. Ini ya kalau masak itu tergantung menunya Pak, kalau menunya bagus ya sampai 500-600. Salah seorang warga mengaku senang dengan adanya rumah makan rakyat yang memberikan makan pagi gratis. Dengan adanya rumah makan rakyat setidaknya sedikit membantu mengurangi pengeluaran untuk makan sehari-hari di tengah penghasilannya yang tak menentu. Membantu sekali dan ini membantu warga yang sekiranya kurang mampu, dan untuk beras jadi kita nggak perlu beli beras setiap hari. Bagi warga yang kurang mampu bisa datang ke sini kalau tiap pagi. Sarapan gratis ya Mas? Gratis ya. Pemulung, tukang ojek, warga yang sekiranya gajinya nggak UMR kayak gitu, yang harus tiap hari harus mencari rezeki ya. Intinya yang menengah ke bawah kayak gitu. Jadi sangat membantu sekali untuk makan gratis kayak gini. Selain di Grobogan, rumah makan rakyat juga bisa ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Total, ada 15 lokasi rumah makan rakyat yang berdiri untuk membantu warga yang membutuhkan. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, Jawa Tengah memberikan layanan KB gratis kepada ibu-ibu persit dan masyarakat umum. Langkah ini dilakukan untuk bantu pemerintah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar semakin terkendali, layanan KB dengan sistem jemput bola menggunakan bis layanan KB dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Disdalduk KB Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelayanan KB gratis digelar di Markas Kodim 0733 PS Kota Semarang. Puluhan ibu-ibu Persatuan Istri Tentara atau Persit memanfaatkan layanan KB gratis ini. Jadi kita bekerjasama dengan Kodim 0733 KS Kota Semarang itu mengadakan pelayanan KB di Makodim Jalan Pemuda nih, Jalan Pemuda itu dengan calon akseptor itu sejumlah 45 akseptor, terdiri dari IUD itu 16 calonnya, kemudian implan itu 23. Bukan hanya untuk ibu-ibu persit, masyarakat umum pun tak mau ketinggalan untuk memanfaatkan layanan gratis ini. Kita juga dimudahkan untuk pelayanannya, administrasinya, semuanya. Dan kita juga bersyukur karena kalau ada pelayanan KB seperti ini kan gratis, Pak. Selain untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, layanan KB ini digelar sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia dan TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan tahun 2023. Senut Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Usai jeda kami akan ajak Anda melihat sejumlah berita mancanegara, salah satunya terkait dengan pangkalan militer di Meksiko yang memiliki pusat pelatihan semacam taman kanak-kanak, tapi khusus untuk anak anjing. Selengkapnya, usai jeda. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan
manis. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Expos. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimex. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saudara, salah satu pangkalan militer di Meksiko memiliki pusat pelatihan semacam taman kanak-kanak tapi khusus untuk anak anjing. Nah, anak-anak anjing ini dilatih agar suatu hari menjadi anjing penyelamat atau anjing pelacak obat-obatan terlarang bahkan bahan peledak.
Di tengah pangkalan militer di Huehuetoca, sekitar 73 km dari Mexico City, Meksiko, seorang tentara berpangkat kolonel menjalankan pusat pelatihan anjing Angkatan Darat dan Angkatan Udara Meksiko. Semacam taman kanak-kanak untuk anak anjing. Di tempat ini, anak-anak anjing diberi pelatihan dasar agar suatu hari menjadi anjing penyelamat atau anjing pelacak obat-obatan terlarang dan bahan peledak. Pusat pelatihan anjing ini didirikan pada tahun 1998. Es un perro muy inteligente, es un perro con mucha rusticidad, muy resistente a enfermedades y eso nos apoya mucho para las cuestiones de trabajo. Es un perro que puede trabajar a diferentes niveles de nivel sobre el mar, lo mismo en lugares altos, en lugares bajos. Ini adalah satu-satunya fasilitas militer untuk anjing di Meksiko, bahkan mungkin yang terbesar di Amerika Latin. Tindakan pencegahan di sini sangat ketat, karena wabah virus parvo baru-baru ini membuat beberapa anak anjing sakit. Parvo adalah virus paling serius yang bisa menyerang anjing. Virus ini menyebabkan muntah, diare, hingga depresi. Anjing-anjing di pusat pelatihan ini hanya ditangani oleh anggota militer. Orang luar yang masuk diwajibkan menggunakan baju medis, pelindung sepatu, dan masker. Namun, tetap tidak boleh memegang atau mengelus anjing. Pelatihan dimulai sekitar 1 bulan setelah kelahiran, setelah proses penyapihan selesai. Semua materi diajarkan sebagai permainan. Tidak seperti di kehidupan sipil yang menerima hadiah makanan, anak anjing di pangkalan militer menerima hadiah belayan dan pujian. Setiap tahun, pusat pelatihan memberi nama pada anak-anak anjing berdasarkan alfabet. Pada tahun 2023, huruf itu adalah F untuk Febo, Frodo, Fosil, Forae, dan Fido. Tahun depan, anak-anak anjing akan diberi nama dengan huruf G. Ketika anak-anak anjing berusia 4 bulan, pelatihan dasar berakhir dan mereka pindah ke unit militer lain untuk menjadi spesialis dalam pendeteksian obat-obatan terlarang atau bahan peledak, juga dalam pencarian dan penyelamatan serta perlindungan dan keamanan. Y es la simbiosis humano-perro, donde el perro se vale de nosotros para subsistir. Pero nosotros nos valemos del perro para que también podamos desempeñar un trabajo. Entonces es un trabajo coordinado donde los dos obtenemos un beneficio. Banyak dari anjing-anjing dari pusat pelatihan telah menjadi pahlawan misi di Meksiko dan luar negeri. Salah satunya adalah Proteo, anjing jenis German Shepherd yang masuk dalam tim penyelamat korban gempa Turki pada Februari lalu. Proteo tewas saat mencari korban gempa. Patung Proteo sekarang berdiri di tengah pusat pelatihan. Saudara, seorang pria di Irak telah mengoleksi pensil selama lebih dari 38 tahun. Kini koleksinya mencapai lebih dari 1 juta pensil. Ia kemudian memajang seluruh koleksinya di toko miliknya dan keindahan dari warna-warni pensil ini membuat banyak pengunjung datang untuk mengambil gambar. Pensil dengan berbagai ukuran dan warna dipajang oleh Ali Al-Mandawali di toko alat tulis miliknya. Namun pensil yang dipajang di dinding ini tidak untuk dijual karena pensil yang mencapai 1 juta buah ini merupakan koleksi pribadinya selama 38 tahun dikumpulkan. Kecintaan Ali akan pensil-pensil ini telah muncul sejak ia masih berusia remaja. Ia kerap menyisihkan uang sakunya demi bisa membeli pensil. حبيت القلم والقلم صار جزء من حياتي قمت أحلم بالقلم كثيرا والأقلام كانت في وقت 85 متوفرة في الأسواق المركزية أنواعها وأشكالها إلى صار عندي فد ولع بهذا الموضوع بحيث قمت كل مصروفي أذب على شراء القلم ويعني تخزينه أو احتوائه إلى أن صار عندي فكرة مو فكرة مرض قمت ما أبيع صار عندي هذه الكمية من الأقلام صارت حوالي فوق المليون قلم. Toko alat tulis milik Ali ini berada di pasar Al-Sarai, Baghdad, Irak. Letaknya di salah satu kios di pasar yang ramai.
Ali menjual beragam merek pensil yang juga ia susun dengan mengelompokkannya berdasarkan warna. Pensil yang dipajang di depan kiosnya memang untuk dijual, namun khusus untuk koleksinya tidak untuk dijual. Meski begitu, Ali tidak memiliki spesifikasi khusus pensil seperti apa saja yang ia sukai dan dijadikan koleksi. Ia memilih pensil secara acak. Pengumpulan pensil yang dilakukannya selama puluhan tahun ini membuat Ali dijuluki sebagai pria pensil. Dan banyak orang yang datang ke toko miliknya hanya untuk sekadar mengambil gambar dinding pensil berwarna-warni ini. Bagi pengunjung yang datang, koleksi pensil milik Ali disebut-sebut sebagai sebuah karya. Karena pensil koleksinya disusun secara acak dan memiliki warna-warna yang berbeda, layaknya lukisan abstrak. Ali pun tidak masalah dengan keramaian pengunjung untuk mengambil gambar, karena ia pun ingin menebarkan kebaikan dengan memberikan hiburan bagi banyak orang. العالم تيجي هنا تاخذ صور مع هاي الاقلام ينبهروا بها خاصه الاطفال والمراهقين فصار عندي فد لوجو انا صرت صاحب القلم اللي ينشر الحب والموده بين الناس. اصلا القلم هو اداه انساني ومعرفي من خلال نقدر نوصل الى كل الناس اما في جنب الشر او جنب الخير والحمد لله احنا نستخدم الخير. Pengunjung yang datang memang tak melulu wisatawan, namun beberapa di antaranya merupakan seniman kaligrafi yang memang mencari pensil khusus. Saudara, polisi menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan modus mencarikan pekerjaan bagi korban. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Salonpas Jet Spray, let's move! Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Expose. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Si kecil, flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo.
ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Saudara, polisi menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku awalnya berdalih meminjam motor korban untuk mencarikannya kerja, namun justru sepeda motor tersebut dibawa kabur. Setelah mendapat laporan dari korban, polisi langsung menangkap pelaku di Balikpapan. Aksi pelaku berawal saat korban mengunggah status di media sosial sedang mencari pekerjaan. Kemudian pelaku membalas postingan itu dengan menjanjikan akan mencarikan pekerjaan di sebuah kilang minyak kepada korban. Pelaku meminta agar korban meminjamkan sepeda motor untuk transportasi. Namun setelah ditunggu selama seminggu, pelaku tak kunjung kembali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Korban ini memposting dirinya untuk mencarikan pekerjaan. Minta carikan? Nah, cari kerjaan lah, posting dirinya. Kemudian disaut di Facebook ya, di Facebook sama si tersangka dibantui dengan cara untuk bertemu ya, bertemu di suatu tempat. Nah, kemudian tersangka ini meminjam sepeda motornya beserta fotokopi STNK untuk mencarikan pekerjaan. Namun setelah dipakai, motor tidak kembali dan hilang. Polisi menetapkan pengemudi Ferrari yang menabrak 5 kendaraan di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Saat ini polisi masih memeriksa tersangka dan sejumlah saksi. Polisi mengungkapkan saat ini pengemudi Ferrari berinisial RAS telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyidikan, tersangka diketahui mengemudi dalam kecepatan tinggi hingga 100 km per jam dalam keadaan mengantuk. Tersangka kemudian tidak bisa mengendalikan kecepatan mobil hingga menabrak kendaraan dan melukai 2 orang. Kami tetap melakukan pemeriksaan secara simultan dan berkesinambungan dan sudah melakukan tahapan gelar perkara untuk menaikkan status dari tersangka. Jadi untuk pasal yang dikenakan pasal 310 ayat 2. Kemudian dari hasil olah TKP juga kita terus sampaikan di sini bahwa ada 2 korban luka lebam. Namun setelah dilakukan pertolongan oleh tim medis dari dokter Muhammadiyah pada pukul 5.30 kedua korban sudah bisa kembali ke rumah. Pada saat kita minta keterangan, pengemudi kendaraan Ferrari itu dalam kondisi ngantuk dengan kecepatan 100 km per jam. Saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 sudah semakin dekat. Jadi pastikan untuk terus mengikuti perkembangan terkininya melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Iriana Mardanus pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Fajri Satrio. Saudara, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengungkap dugaan praktek korupsi di anak perusahaan Telkom Group terkait pengadaan barang dan jasa fiktif yang merugikan negara senilai 236 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menetapkan 8 orang menjadi tersangka, di antaranya pejabat di lingkungan anak perusahaan Telkom Group dan pemimpin direksi perusahaan swasta sebagai rekanan. Para tersangka langsung dibawa ke rumah tahanan negara kelas 1 Salemba dan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejari Jakarta juga menyita uang tunai 1,6 miliar rupiah, motor Harley Davidson, mobil Alphard, dan 5 aset tak bergerak berupa tanah dan bangunan dari para tersangka. Praktek korupsi ini merugikan negara senilai 236 miliar rupiah. Kita telah melakukan serangkaian penyidikan dan telah menetapkan 8 orang tersangka dari pihak swasta dan juga dari pihak PT Telkom, dalam hal ini Telkom Des ya. Ini merupakan pengadaan barang dan jasa tahun 2017 dan bisa kita simpulkan pengadaan tersebut merupakan pengadaan yang fiktif, artinya tidak pernah ada, tetapi dilakukan pembayaran kepada pihak swasta atas pengadaan barang tersebut, padahal barang tersebut tidak pernah ada diberikan oleh pihak swasta dimaksud. Gitu. Demikian Kompas Update, saya Fajri Satrio, sampai jumpa. Terima kasih, Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Sejumlah pedagang di TikTok Shop menangis pada hari live terakhirnya. Sejumlah anak pejabat mengikuti jejak karir orang tuanya yang terjun ke politik. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Berpolitik untuk kebaikan. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI